isi hatiku. Waktu hatiku bimbang, hatiku galau, hatiku sedang sedih, hatiku sedang susah. Tuhan, pedulikah Engkau Tuhan sama aku? Waktu aku sedang letih, waktu aku sedang berbeban berat, waktu aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau ada nggak buat aku? Teman-teman di LKM dengar baik-baik. Tuhan bicara pagi hari ini buat semua kita di tempat ini. Dia tahu apa yang kau perlu. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Waktu kau minta, Tuhan akan dengar. Waktu kau berdoa, Tuhan akan dengar. Waktu kau menangis, Tuhan tahu. Engkau sedang susah, Dia tahu. Dia sayang, Dia cinta sama. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Ayo nyanyi pujian Yesus, katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Katakan saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Anak-anak akan saya bernyanyi, katakan saat kau perlu. Saat Kau perlu, Tuhan. Amin. Tuhan, Saat kau minta, Tuhan. Tuhan kau isi hati kami. Saat percaya, Tuhan kau Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, memulihkan setiap Yo sekali lagi dengan hati panjang katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur, Tuhan berkati. sekali lagi katakan saat bersyukur, Saat bersyukur, Tuhan berkati. kami tahu berkat-Mu turun buat kami Tuhan pagi hari ini. Berkat-Mu turun buat setiap anak-anak. Allah izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat sahabat-sahabat yang ada di LKM ini. Biar Tuhan yang berbicara sendiri buat setiap kami. Kami tahu sepatah kata saja dari Engkau itu sanggup memulihkan setiap kami. Itu sanggup membuat kami melihat janji-Mu ya Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Ubah hati kami, biar hati kami siap diubahkan, hati kami siap dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan. Dalam
hidup orang Batak. Berarti orang Batak udah bertobat, lahir baru, katakan amin. Kalau orang Batak lahir baru, ya repot ya. Gitu. Saya sudah berkeluarga, ya. Jadi kira saya masih bujang, enggak, saya sudah berkeluarga. Istri saya buruh Cina. Hah? Istri saya buruh Cina. Nggak ada buruh, ya pokoknya buruh Cina aja. Ya buruh Cina. Anak saya ada satu, sekarang usia 10 tahun, dan sekarang lagi menunggu kelahiran anak yang kedua. Ya beda sekitar 10 tahun dengan anak yang kedua. Tapi semua anak kasih Tuhan. Nanti saya saksikan ya. Ada satu hal yang saya dapatkan alami dari Tuhan kemarin. Ya, kemarin. Nanti saya akan bandingkan berhubung dengan apa yang firman Tuhan yang saya sampaikan buat semua sahabat-sahabat LKM pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya tidak asing dengan LKM ini. Dulu saya lupa tahun berapa, itu udah lama sekali. Saya pertama kali melayani di LKM, diundang di LKM itu waktu mereka masih ibadahnya di sebelum UBB itu ada kayak gor, bekas gor itu, bekas gor sebelah kiri kalau nggak salah ya. Kalau kita dari sini mau ke arah jalan raya ke sana itu sebelah kiri. Kalau dari pinggir jalan besar waktu sana untuk UBB di sebelah kanan ada gedung kosong, itu pernah dipakai buat orang olahraga kalau nggak salah ya. Itu udah lama sekali saya diundang melayani di sana pertama kali. Kemudian nggak lama tiba-tiba dalam waktu yang dekat beberapa tahun kemarin saya diundang kembali di retret panitia ya, di Matras ya, panitia ya, kan? Retret BPH, oke, pengurus ya, retret pengurus saya diundang kembali. Ya beberapa minggu kemarin saya juga sempat di WA salah satu rekan kalian untuk melayani. Tapi saya bilang karena pas bertepatan dengan pelayanan saya sudah janji pelayanan. Bisa maaf ya, tiba-tiba saya dihubungi kembali, saya bisa datang. Saya senang sekali bisa ada bertemu dengan kalian. Halo, amin. Saya juga latar belakang dari kalian juga sama, saya mahasiswa juga, tapi tidak kelar mahasiswanya. Saya berhenti, ya kan? Saya berhenti ya karena ya itulah namanya pergumulan hidup ini ya, kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu kok saya bisa berhenti, padahal saya punya cita-cita yang besar, harapan yang besar buat hidup saya, terutama saya ingin membanggakan orang tua saya. Tapi apa kata ya kita nggak tahu ya, dalam hidup ini selalu ada di depan tuh terjadi yang tanpa sepengetahuan kita, nggak kita harapkan gitu. Ya, Bapak itu kan stroke, jadi harus ngalami pensiun dini, di mana kita dan bersaudara itu masih sekolah semuanya gitu. Ya, kan? Jadi ya saya sendiri memutuskan untuk berhenti daripada kuliah. Kenapa? Karena ya nggak bisa lah. Ya dengan biaya dengan segala macam, akhirnya saya berhenti. Berlalunya dengan waktu, ya, saya bertobat, saya lahir baru. Memang dari kecil juga Kristen, tapi belum bertobat. Jadi, dengan peristiwa itu saya bertobat, saya kenal Tuhan, percaya Tuhan, dan sampai sekarang saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya itu rencana Tuhan indah dalam hidup saya. Dan saya juga ingin katakan rencana Tuhan indah buat hidup kalian. Amin. Firman Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah jujur kepada Tuhan. Saya diberikan tema ini dari panitia LKM UBB untuk bicara tentang tema ini, jujur kepada Tuhan. Kita baca yuk ayat kita yuk, firman Tuhan ya. Pokoknya di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Oke, yuk kita lihat Alkitab kita. Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Ya, Mazmur pasal 32 ini ditulis oleh Daud. Ditulis oleh Daud, dan ini adalah ungkapan isi hati Daud kepada Tuhan. Dan mari kita coba telaah sebentar ungkapan seperti apa yang Daud coba sampaikan kepada Tuhan. Mazmur pasal 32 ayat yang kelima dikatakan demikian. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengangkatmu kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, Daud kau ampuni
Ampuni segala karena dosa. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman di LKM, ini adalah sebuah ungkapan yang Daud coba sampaikan kepada Tuhan. Pada saat kapan? Pada saat Daud itu jatuh di dalam sebuah dosa yang sangat besar. Kalian tahu, pernah membaca peristiwa tentang Daud ketika dia berzina dengan seorang perempuan bernama siapa? Bathsheba. Ini dia berzina, dia ambil istri orang, terus dengan siasatnya, dengan rencananya, dengan akal busuknya, dia suruh salah seorang utusan, ya kan, untuk menempatkan Uria yang adalah suami daripada Bathsheba ini, untuk ditempatkan di barisan prajurit yang paling depan. Oke, udah tahu ya semua ceritanya. Uria ini ditempatkan di barisan yang paling depan, ya kan? Dengan alasan kenapa? Biasanya kalau orang yang dalam peperangan, dia ada di baris yang paling depan. Kalau musuh mulai menyerang, maka biasanya yang paling cepat mudah kenanya, ya kan? Yang lebih cepat matinya itu adalah pasukan yang ada di baris depan. Nah, Daud ini punya akal yang busuk sebetulnya. Ya kan? Kenapa? Karena ada niat yang sangat besar untuk memiliki namanya Bathsheba ini tadi. Ya kan? Singkat cerita, ditempatkanlah Uria ini di barisan paling yang depan. Akhirnya apa? Uria jadi Uria mati. Suatu ketika ada seorang nabi, dan nabi ini adalah sahabatnya Daud sendiri. Siapa nabi itu? Nathan. Katakan sama-sama Nathan. Nabi Nathan ini datang menghampiri Daud. Dia tahu bahwa Daud itu sudah berdosa di mata Tuhan. Daud sudah melukai hati Tuhan. Daud memberikan nasihat kepada Nathan. Nathan itu memberikan nasihat kepada Daud, ya kan? Menegur Daud terhadap apa? Kesalahannya. Nah, apa respon Daud ketika ditegur sama Nabi Nathan? Alkitab mencatat Nathan menyadari kesalahannya. Oke. Apa anda? Bagus. Pinter kalian. Berarti kalian fokus ya. Oke, fokus ya. Semua lihat gitu ya, kayaknya kalian tegang gitu. Oke. Ya. Nah, waktu Nathan menegur Daud, dia menyadarinya. Dia menyesal. Dia sadar bahwa kalau dia terus-terus menyimpan dosa ini, dia mencoba menutupi semua hal-hal yang jahat yang dia perbuat. Dia tahu bahwa Tuhan itu akan disakiti, Tuhan itu akan dilukai. Nah, pada saat dia ditegur oleh Nathan, dia sangat menyesal. Nah, inilah ungkapan isi hati Daud yang Daud coba sampaikan kepada Tuhan. Daud bilang gini sama Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, jujur kepada Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kekristenan mengajarkan kita sangat kuat sekali tentang yang namanya kejujuran. Orang percaya, anak Tuhan yang dikasih sama Tuhan, itu harus punya karakter yang namanya apa? Kejujuran. Nah, hari ini kita ingin coba bicara tentang jujur sama Tuhan, ya, jujur sama Tuhan. Nah, kejujuran menurut Alkitab punya arti demikian. Kejujuran punya arti adalah ini, yang pertama, memberikan hati kita kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita menyatakan bahwa kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada mungkin di antara kalian merasa, oh enggak, saya nggak butuh Tuhan, saya bisa kok. Keluarga saya hebat, keluarga saya bisa memenuhi semua kebutuhan saya. Bisa kita bicara seperti itu? Saya percaya kita nggak akan berani ngomong seperti itu. Kita perlu Tuhan. Kejujuran juga punya arti adalah kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Artinya apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita kerjakan, kita harus kerjakan itu hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kejujuran juga punya arti adalah kita terbuka kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dan kejujuran adalah kita tidak pernah menyembunyikan
hal yang sebenarnya daripada Tuhan. Jadi tidak ada namanya kerahasiaan dalam hidup kita ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan. Tuhan tuh senang, Tuhan tuh mau supaya kita ini jujur sama Tuhan. Ya, jujur. Mengapa sih kita perlu jujur? Mungkin perlu banyak sekali di antara kita berpikir dan berkata, kenapa perlu jujur sama Tuhan? Kan Tuhan tahu isi hatiku. Kok saya harus jujur? Kan Tuhan itu kan lebih besar, lebih hebat, kuasanya dahsyat. Dia tahu kok isi hatiku, nggak perlu aku ngomong, Tuhan pasti tahu. Tapi kenapa Tuhan mau kita jujur? Artinya gini, Tuhan tuh butuh yang namanya timbal balik, hubungan timbal balik. Bukan hanya Tuhan saja menyatakan sesuatu kepada kita, tapi Tuhan juga ingin menyatakan sesuatu apa yang kita alami, diri kita kepada Tuhan. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti seorang bapak dengan anak, anak dengan bapaknya. Seorang bapak punya hubungan yang baik dengan anaknya, demikian pula seorang anak punya hubungan yang baik kepada bapaknya. Kalau apa? Kalau anak ini jujur sama anaknya, anak jujur sama bapaknya. Ya. Kalau anak suka bicara terus, ngobrol terus sama dengan bapaknya, maka seorang anak akan punya hubungan yang baik sama bapaknya. Saya gambarkan demikian. Anak saya Tristan usia 10 tahun. Itu paling dekat dengan saya daripada mamanya, dekat dengan saya. Apa aja yang dia alami di sekolah, dia selalu cerita. Dia selalu cerita. Tidak ada yang dia tutupin. Termasuk ketika dia melakukan satu kesalahan. Tristan ini sekarang usia 10 tahun, dia ketua kelas di kelasnya, dipercayakan sama wali kelasnya. Ya kan? Apapun yang terjadi di kelas, dia selalu bicara. Kalau pulang sekolah saya jemput dia bicara sama saya. Tapi tadi di sekolah dia gini gitu. Termasuk ketika suatu saat dia melakukan kesalahan, ya kan? Harusnya ketua kelas, ya kan? Nggak boleh jadi geng, ya. Atau kalau bahasa Bangka bilang kepala kanak. Hah? Ya, mungkin kalau bukan dari Bangka nggak tahu kepala kanak ya. Si Tristan ini udah tahu teman-temannya ribut. Bukan menenangkan, tapi menambah keributan. Jadi teman-temannya yang ribut, termasuk sama dia harus dihukum sama wali kelasnya. Dia cerita pulang sekolah sama saya, waktu saya jemput, dia bilang, papi, tadi aku dihukum sama ibu. Hah? Kamu dihukum? Kenapa? Dia cerita begini. Saya bilang, kamu kan ketua kelas, gak jadi contoh, saya bilang gitu ya. Gak boleh ya. Nah, waktu dia jujur, dia sempat berlinang air mata. Kenapa? Ternyata dia sadar bahwa dia melakukan apa kesalahan. Waktu saya jemput di mobil, matanya udah mulai berkaca-kaca, dia mulai sedih, dia mulai nangis. Saya bilang, Tristan, kenapa kamu nangis? Aku salah gitu. Aku takut nanti papi marah sama aku. Terus aku bilang, Tristan, papi gak marah sama kamu. Cuma kamu sudah salah. Lain kali nggak boleh ya harus seperti itu. Ya papi. Nah, waktu dia bicara seperti itu, dia mulai stop air matanya. Dia mulai berhenti menangis, dia mulai berhenti sedih, dan dia mulai bersuka cita. Nah, mengapa sih kita perlu jujur dengan mereka? Ini yang saya ingin coba bagikan buat semua kita tentang mengapa kita perlu jujur. Ada satu ayat yang sangat penting sekali yang saya ingin coba bukakan kepada semua kita pagi hari. Coba buka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Saya dikasih waktu 30 atau 40 menit ya dari teman-teman kalian untuk saya coba bicara tentang firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang udah ketemu katakan amin. Amin. Saya akan bacakannya, lihat Alkitabnya masing-masing. Ayat 19 dikatakan gini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh, perhatikan, dimulai daripada ayat ini. Sebab jika kita dituduh olehnya,
Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau, ya, lihat baik-baik, jikalau hati kita tidak menuduh kita, garis bawahi kalimat ini, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Tadi saya sudah sempat bicara, apa sih arti kejujuran? Kejujuran itu adalah kita harus terbuka. Kita tidak boleh menyembunyikan hal yang sebenarnya terjadi, sesuatu hal yang menimpa di dalam kehidupan kita. Tuhan butuh, Tuhan senang ketika kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Kita tidak akan bisa keluar dari hal-hal yang buruk yang mungkin seringkali kita perbuat, kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau kita nggak bisa terbuka sama Tuhan. Kenapa? Dengar baik-baik. Yang suka menuduh itu siapa? Oke, saya ulang. Yang suka menuduh siapa? Dalam hidup kita ini, yang suka menuduh kita ini apa sih? Kalau kita ngelakuin kesalahan, kalau kita melakukan pelanggaran, apapun yang kita alami dalam hidup kita, siapa yang sering menuduh dalam hidup kita? Siapa? Ada yang berani? Yang suka menuduh itu bukan orang yang ada di sekeliling kita, kiri kanan depan kita, belakang kita, tapi yang suka menuduh segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita, itu adalah iblis. Iblis itu kerjanya menuduh. Iblis itu kerjanya apa? Menghakimi. Dia ngejudge. Waktu kita ngelakuin kesalahan, waktu kita nggak bisa terbuka sama Tuhan, iblis itu akan ngejudge kita. Ingat gak? Kamu udah ngelakuin kesalahan, kamu udah gak layak, kamu tuh gak bisa apa-apa, udahlah, kamu gak akan bisa jadi orang hebat, udahlah, gak usah. Udah, suara kamu jelek, udahlah, gak usah nyanyi lah, gak usah nyanyi Tuhan. Iblis itu suka nuduh, semua dia tuduh. Iblis tahu nggak siapa kita? Dia tahu nggak kelemahan kita? Dia tahu. Dia tahu nggak apa saja kita perbuat dalam hidup kita? Dia tahu. Nah, dengar baik-baik. Ketika kita tidak bisa jujur kepada Tuhan, pribadi ini adalah yang seringkali memanfaatkan keadaan kita. Dia memanfaatkan kelemahan kita. Dia manfaatkan kesalahan kita untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Waktu iblis buat kita jatuh, waktu iblis buat kita lemah, maka ayat yang ke-22 Alkitab bilang gini, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Kita tidak bisa memperoleh sesuatu daripada Tuhan. Kerjanya iblis itu gitu. Dia mencoba menggagalkan semua rancangan yang baik, rancangan terbesar yang Tuhan ingin buat, Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pada saat kapan dia lihat ada kelemahan kita, dia lihat ada kesalahan kita. Nah, di situ tuh dia mulai bekerja. Enak nih, mantap nih. Ini jalan aku itu bisa masuk. Bisa kerja, dia masuk dalam hidup kita, merusak semua janji Tuhan, menggagalkan semuanya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita hancur, kita lemah, dia tertawa, teman-teman. Tapi yang sedih siapa? Tuhan. Tuhan sedih. Makanya dengar baik-baik. Tuhan itu butuh kejujuran. Tuhan butuh jujur sama kita. Jangan pernah menyimpan sesuatu apapun dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Jangan pernah simpan sesuatu apapun dalam hidup. Ketika engkau melakukan sebuah kesalahan, dosa apapun. Beberapa tahun yang lalu, ada teman sepelayanan saya. Ya, saya nggak bisa sebut ya, tapi ini kesaksian. Saya nggak akan sebut nama orangnya. Beberapa tahun lalu ada teman satu pelayanan dengan saya. Sudah lama melayani, udah hampir sekitar
sekitar 8 tahun ya kan, 7-8 tahun pelayan. Dia ini sudah berkeluarga, tapi sudah lama nikah, tapi belum dikaruniai anak. Alangkah apa membuat saya kaget ketika saya tahu kabar bahwa teman saya ini selingkuh dengan wanita yang lain, dan wanita ini sepupu daripada istrinya sendiri. Sepupunya ini tinggal di dalam rumahnya. Sepupunya ini tinggal di rumahnya karena apa? Karena diambil sama istrinya, karena ya mereka membantu membiayai keluarganya juga, termasuk sepupunya. Dibawalah untuk tinggal di rumah. Ternyata tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya ini adalah teman saya, itu melakukan hal yang tidak senonoh terhadap sepupu daripada istrinya ini di dalam rumah. Kalau tengah malam biasanya kalau tidur jam 1 dia keluar, dilakukan. Itu dilakukan bisa sampai 4-5 kali. Cerita ini terbongkar ketika sepupunya ini bicara dengan saya. Sudah lama sebetulnya dia simpan cerita ini. Udah lama, udah hampir 2 tahun dia cerita. Dia nggak berani cerita. Dia pikir kepada siapa aku harus cerita. Dia takut. Kenapa? Karena dia juga jaga nama baik daripada keluarganya. Jika cerita entah bagaimana, dia tiba-tiba berdoa katanya tengah malam. Dia seolah-olah udah gak kuat lagi, dia udah gak tahan lagi. Dia harus ungkapkan semuanya, peristiwa yang dia alami. Ya kan? Jika cerita, dia mulai WA saya, dia tanya, "Bang, kapan bisa ketemu?" "Kenapa?" "Aku mau curhat pribadi." "Oke," saya bilang. Saya coba ketemu dengan dia. Waktu dia mulai cerita, wah, kaget saya. Ternyata peristiwa ini sudah terjadi lama sekali. Dan saya nggak tahu bahwa teman saya bisa seperti itu. Kaget saya. Udah melayani Tuhan, kaget saya. Saya kaget sekali. Ya, saya bilang, kenapa ini bisa terjadi? Dia cerita rentetan cerita peristiwa. Tanya, wah, tapi luar biasa, nggak ada apa. Dia berani jujur. Dia panggil saya, dia cerita, oke, saya cerita. Saya bilang gini, kamu mau nggak kita selesaikan masalah kamu? Gak bisa, saya bilang, hidup kamu seperti ini terus. Gak bisa, kita harus selesaikan masalah kamu ini dengan semuanya, dengan kakaknya yang ada di rumah, ya kan, dengan teman saya ini juga. Singkat cerita, saya panggil semuanya, teman saya ini, istrinya, sama sepupu ini untuk ketemu. Saya bicarakan, saya bicara baik-baik. Wah, luar biasa. Pada waktu saya bicara, terjadi pemulihan yang sangat luar biasa. Hal yang pertama, saya bersyukur adalah istri daripada teman saya ini, dia bisa kuat. Saya juga tahu bahwa perempuan ini, istri daripada teman saya ini adalah seseorang yang cinta Tuhan, sangat cinta sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Waktu saya cerita, luar biasa. Dia siap menghadapi masalah itu, ya kan? Dia mau terima kembali keadaan suaminya yang sudah melakukan perselingkuhan itu. Tapi hal yang luar biasanya, nggak hamil loh. Kalau sampai hamil, saya bertanya sama Tuhan, kalau sempat hamil wanita ini, aduh, gimana ini, saya pikir gitu ya. Nggak tahu, saya nggak bisa ngomong kalau sampai hamil. Tapi luar biasa. Wanita ini sudah hampir sekitar 3 tahun, walaupun diselingkuhi, maaf kata disetubui, wanita ini tidak hamil. Jadi saya selesaikan semua peristiwanya, ya kan? Semua saling terbuka, saya doakan mereka semua, puji Tuhan. Sekarang mereka sudah dipulihkan sama Tuhan. Mereka tepuk tangan. Gimana hubungan mereka? Puji Tuhan, sampai sekarang hubungan mereka baik. Suami istri ini dengan wanita ini hubungannya sangat baik. Dan dampaknya apa? Setelah mereka diubahkan, mereka dipulihkan, keluarga ini, suami istrinya diberkati Tuhan luar biasa. Dan perempuan ini pun punya masa depan yang indah. Sekarang dia sudah kerja di Jakarta, dapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang luar biasa. Semua itu karena Tuhan.
Sebetulnya mustahil dia bisa dapat pekerjaan demikian. Karena apa? Karena latar belakang hanya SMA. Tapi lihat, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, Alkitab katakan apa? Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan bisa sediakan sesuatu hal yang besar buat wanita ini, saya sudah ceritakan. Saya juga yakin dan percaya Tuhan juga bisa lakukan sesuatu hal yang besar atas kehidupan kalian. Bisa katakan amin. Nah, inilah pentingnya. Kenapa kita harus jujur, kita harus terbuka sama Tuhan dalam segala sesuatu ya, dalam segala sesuatu. Waktu kita melakukan kesalahan, bagian kita apa? Cepat-cepat datang sama Tuhan. Cepat-cepat datang sama Tuhan. Kalaupun mungkin kalian merasa punya kakak rohani yang bisa membimbing, oke, nggak apa-apa datang untuk kasih solusi. Tapi harus benar-benar yang orang terpercaya. Artinya apa? Dia bisa pegang semua perkataan kalian. Saya pun sampai sekarang hanya saya yang tahu cerita teman saya ini. Saya nggak pernah bicarakan sama siapapun. Gitu. Kenapa? Karena kalau terbongkar rahasia ini, ya setan tuh bisa pakai, ya kan, dengan situasi ini untuk merusak semuanya. Jadi sampai saat ini hanya saya dan istri saya yang tahu masalah keluarga ini. Saya simpan terus. Kenapa? Karena buat saya, kalau Tuhan sudah selesaikan, Tuhan mengampuni semua dosa pelanggaran mereka, ya selesai, ya kan? Buat apa kita besar-besarkan? Toh kalau kita melihat diri kita, sebetulnya diri kita ini kan nggak ada yang sempurna, ya nggak? Ya kan? Nggak sempurna kok kita ini. Makanya jangan lihat orang, jangan sering-sering lihat orang. Lihat aja diri kita masing-masing. Jangan pernah menilai orang, nilai aja diri kita sendiri. Kita lihat orang jahat, lihat dulu kita jahat kan? Nah, lemahnya kita apa? Kita suka ngejudge orang jahat. Kita lebih banyak menilai orang, lihat kesalahan, lihat kelemahan orang, tapi kita nggak pernah lihat siapa kita. Makanya saya selalu belajar, Tuhan, kalau di depan mata saya ada sesuatu hal yang jahat, ada sesuatu yang lemah, saya ingin coba berkaca. Tuhan, apakah saya seperti itu? Makanya harus sering-sering juga berkaca. Bukan hanya wanita aja perlu berkaca, pria juga perlu berkaca, ya. Tapi yang harus kita berkaca apa? Kita harus lihat apa yang ada dalam hati kita. Oke? Apapun kesalahan kita, ayo teman-teman AKM jujur aja sama Tuhan. Bukan hanya dosa, kesalahan, pelanggaran yang bisa kita ungkapkan sama Tuhan. Apa saja bisa kita ungkapkan sama Tuhan. Isi hati kita perlu ungkapkan sama Tuhan. Kayak anak saya Tristan. Saya sebagai orang tua, sebagai papanya, selalu tahu apa yang jadi kebutuhan anak saya Tristan. Kamu nggak tahu dong. Saya papanya kok orang tuanya. Saya tahu apa yang dibutuhkan anak saya Tristan. Tapi ada saat, ada waktu di mana Tristan tuh perlu ngomong juga sama saya gitu loh. Ya, dia perlu ngomong. Dia mau apa? Kalau dia panas pulang sekolah, dia mau es krim, ya kan? Dia perlu ngomong dulu. Kalau dia ngomong, bisa nggak saya penuhi? Bisa. Ada kalanya saya bisa tahu. Tristan nggak perlu ngomong, saya tahu. Saya lihat kalau dia ke sekolah dia suka kepanasan gitu ya, keringat di tengah jalan. Ya kan? Terus waktu di jalan saya bilang, Tristan, mau beli es krim nggak? Oh mau papi, mau yuk beli es krim yuk. Kadang-kadang saya suka ungkapkan itu, saya suka tanya sama Tristan. Tapi ada kalanya saya nggak pernah tanya. Dia harus ngomong sama saya. Tapi udah lama kita nggak pernah makan es krim, ya kan? Yuk beli es krim yuk. Oh mau es krim? Oh iya kita beli es krim yuk. Ternyata Bapa kita di surga juga adalah Tuhan yang seperti itu. Dia juga mau kita jujur. Dia ingin loh dengan ungkapan hati kalian. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, Tuhan ingin dengar loh. Ya kan? Jadi jangan pernah kita diam sama Tuhan. Ngomong, minta sama Tuhan. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian perlukan. Coba lihat firman Tuhan yang terakhir di dalam Mazmur pasal 142 ayat yang kedua. Oke,
lihat Mazmur 142 ayat yang kedua. Bentar lagi saya akan selesaikan ya. Mazmur 142 ayat yang kedua. Mazmur 142 ayat yang kedua. Udah ketemu belum? Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketemu gak sih ayatnya? Ketemu kan? Mazmur 142 ayat yang kedua. Daud lagi. Apa? Ayat ketiga. Oh, ayat ketiga ya. Oke, sorry. Di situ tadi Alkitab elektronik biasanya gitu ya. Ya, ayat yang ketiga benar ya? Ya kita kalian benar. Kalau di Alkitab saya elektronik dibuat itu gitu. Oke. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Nah, teman-teman LKM, jujur adalah di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang coba kita tutupi. Apapun itu. Kalau ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tahu kok kesalahan kita. Alkitab katakan Dia akan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Ya, Dia akan ampuni segala kesalahan kita. Pelanggaran kita Dia akan ampuni. Kelemahan kita Dia sudah pikul ketika Dia mati di atas kayu salib. Apa yang Tuhan tidak bisa perbuat? Tuhan bisa perbuat semuanya. Saya tahu ketika saya ada di posisi kalian seperti ini. Mungkin ada banyak juga di antara kalian perantauan ya. Kalian perantauan. Banyak perantauan. Siapa yang perantauan di mana tanah? Wah. Hah? Banyak ya. Hampir 90% perantauan. Coba yang dari Bangka sendiri siapa mana? Yang dari Bangka. Coba ini yang dari Bangka, dari Bangka. Dari Bangka. Oh, oh, dari Bangka sedikit, berarti banyak perantauan ya. Saya juga waktu kuliah, saya merasa sebagai seorang perantau. Sebagai seorang perantau tuh banyak gak enaknya. Ya apa ya? Ya, banyak gak enak, banyak gak enaknya. Wah, gak enak lah perantauan itu. Banyak sedihnya, banyak dukanya daripada senangnya. Kan? Saya juga bisa rasakan kok apa yang kalian rasakan. Waktu saya masuk di ruangan ini, saya bisa rasakan bahwa kalian tuh sedang perlu sesuatu daripada Tuhan. Saya nggak tahu apa itu, tapi saya merasa kalian tuh lagi memerlukan sesuatu yang kalian butuhkan dalam hidup kalian. Saya nggak tahu apa itu, tapi saya tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik. Tadi saya sempat datang ngobrol sama siapa namanya? Saya lupa. Siapa? Apa ya? Atta Halilintar. Siapa namanya? Iskia. Oke, tadi saya sempat cerita sama Iskia. Kalian dapat anugerah bisa ibadah di gedung ini toh baru 2 minggu ya, terus sudah 2 minggu. Biasanya kalian melawan buana, ya, diuber mungkin kalian bisa ibadah tempat ini. Itu karena Tuhan tahu loh isi hati kalian. Nggak sia-sia loh ibadah kalian. Selama kalian membuat posko rutin setiap hari Sabtu, Tuhan tahu loh kondisi hati kalian tuh. Tuhan tahu. Dengan ada masalah sedikit, tadi dia cerita ada masalah sedikit ya, beberapa waktu lalu kalian katanya ibadah di gazebo ya, diusik ya, didatangin gitu. Terus lewat itu semua kalian bisa ibadah di gedung ini. Tuhan baik ya? Baik banget. Banget. Terus tadi juga dia bilang ini dapat berkat ya katanya ya. Tuhan kasih ada sistem ya. Itu dimaknai. Ternyata selama ini Tuhan itu selalu dengar apa yang menjadi kerinduan kalian.
Kalau Tuhan bisa berikan gedung ini untuk kita bisa ibadah setiap hari Sabtu, di depan kalian ada sound system yang puji Tuhan luar biasa. Saya percaya ke depan juga banyak perkara yang besar Tuhan akan buat dalam hidup kalian. Amin. Ya. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara kok. Ya, apalagi kita harus percaya. Kan? Kalau bunga bakung aja dihias bisa hidup gitu aja dengan liar, nggak perlu didandang, ya kan? Ya indah kok dia bisa tumbuh dengan indah. Apalagi kita harus percaya. Amin. Amin. Kalian tahu nggak lagu ini? Tahu. Ya kita nyanyi sama-sama ini. Perhatikanlah Aku dilarang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama kita nyanyi pujian dari awal. Katakan perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat kau perlu, Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan sambil terpejamkan mata. Ayo kita sungguh-sungguh katakan saat kau perlu. Tuhan tahu, Saya saat percaya kau minta kita sedang Tuhan menyanyikan dengar, pujian ini. saat percaya Tuhan
perkara atas hidupmu. Waktu kau sedih, kau menangis, kau butuh jalan keluar, kau butuh pertolongan. Dengar baik-baik, Tuhan ada buatmu. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang kau lakukan, Dia ada buatmu. Lihat bagaimana tangannya bekerja atas hidupmu. Rasakan Dia bekerja. Rasakan Dia bekerja. Ya, Dia mulai buka jalan atas hidup. Lihat dengan iman. Lihat dengan iman. Lihat dengan iman. Ayo datang, curahkan hatimu sama Tuhan. Curahkan hatimu. Ya Tuhan Yesus. Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan. Oh haleluya. Yes Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir. Engkau hadir. Oh, terima kasih. Kuliah di tempat ini, mereka sebagai perantau ya Tuhan. Mungkin tidak ada kenalan, tidak ada sahabat, tidak ada keluarga dekat. Tapi kami tahu Engkaulah sahabat kami yang sesungguhnya. Tuhan yang sanggup memenuhi, akan mencukupi semua kehidupan kami. Karena Tuhan kami percaya Engkau sudah merancangkan rancangan yang terindah dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar dan timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih menerangkan firman-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.